Selamat siang ya teman-teman. Melanjutkan upgrade unit PCP tabung botol ya yang kemarin sempat tertunda untuk finishingnya karena ada trouble di regulator. Jadi sebenarnya permasalahan dari regulatornya itu adalah ada kesalahan desain. Ternyata memang dari pabriknya itu ada kesalahan desain. Jadi kemarin kejadiannya itu adalah sebentar ya. Jadi permasalahannya sebenarnya kemarin itu ada di desain piston. Dia secara panjang keseluruhan sih memang tidak ada perbedaan, sama. Hanya bedanya ada di jarak antara batas ini, batas piston. Kelihatan nggak ini? Oke, sebentar. Nah ini ya, pembatas pistonnya ini terhadap o-ringnya. Jadi yang seperti yang sudah saya gambarkan di ini adalah piston yang cacat kemarin. Nah gini dia, kelihatan ya. Jadi o-ring yang ini dia lebih turun jika pembatas bagian bawahnya saya ratakan. Nah ini ya. Nah permasalahannya adalah ini. Nah, sudah. Jadi terlepas dari ini kemarin cukup susah juga ya saya menjelaskan secara konsep dari regulatornya, karena kemarin ketika regulatornya saya return ke sana, saya kembalikan sampai di sana sama sellernya itu dia diuji. Nah ujinya dia kan pakai tester, ya iyalah pakai tester, tentunya nggak ada masalah dengan fungsinya, dia jalan. Jadi begitu sekitar 1900-an sih kemarin itu, ketika dia dibuang dengan tester gitu ya biasa, dia normal, nggak ada masalah. Cuma kendalanya beda ketika di kondisinya di senapan, kita kan menggunakan hammer. Nah ketika waktu itu jadi kemarin ini sempat meledak satu kali ya, maksudnya sempat saya cek chrono satu kali, regulatornya waktu itu sekitar 1900-an. Nah jadi saya coba settingan pernya saya tekan maksimal, maksud saya ingin tahu berapa kecepatan maksimal yang bisa dia capai ya. Ternyata ketika saya tembakkan satu kali das gitu, di chrono sempat terbaca speednya itu 1040 fps. Jadi kemarin sempat kebaca 1040 fps. Tapi akhirnya angin yang di dalam tabung yang tekanan berapa ya, sekitar 3000-an lah. Jadi dia langsung terbuang habis ke ini, ke sambungannya ya, terbuang dari sambungan ke sini. Akhirnya dari situ saya coba menganalisa kira-kira kenapa ya. Nah ternyata analisa saya, jadi ketika ini ya piston ya, nah jadi ketika piston ini kan outputnya di sini ya. Nah ketika di sini output terbuang habis, maka piston ini akan bergerak mundur. Nah bergerak mundurnya itu karena posisi o-ring yang kecil ini dia terlalu ke sini, akhirnya mundurnya batas maksimal, akhirnya piston yang kecil ini keluar dari rumahnya. Nah ketika dia keluar dari rumahnya, akhirnya angin yang di dalam tabung terbuang habis. Nah kira-kira analisanya seperti itu. Jadi kemarin saya sampaikan ke sellernya, jadi dari pihak sellernya menyatakan ini nggak ada masalah, ini normal saja, baik-baik saja. Ya sudahlah, karena saya tahu memang mungkin sellernya ini lebih memahami fungsinya, bukan secara konsep. Kalau yang saya pahami kan konsepnya, ada yang salah dengan konsep itu. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah mas, kembalikan saja regulatornya. Saya bilang cuma waktu itu sebenarnya saya tahu itu permasalahannya apa dan solusi seperti apa, saya tahu. Cuma yang ingin saya sampaikan, regulator itu memang cacat produksi atau memang ada salah desain, saya sampaikan seperti itu. Ternyata tidak ketemu, akhirnya ya sudahlah, iseng-iseng saya bikin gambar skematiknya. Saya gambar detail yang normal seperti apa, yang cacat seperti apa, lalu saya kirim ke sellernya. Nah, di keterangan gambar yang cacat itu saya kasih tulisan di sana bahwa untuk regulator yang cacat ini, seandainya kita ingin menaikkan tekanannya sangat tinggi sekali di atas 2000, maka harus saya tambahkan spacer. Spacer itu pembatas yang di selah-selahnya di springnya itu. Otomatis regulator yang cacat itu tidak akan pernah bisa. Karena saya menyampaikan seperti itu, akhirnya mungkin dia penasaran,
akhirnya diskusi lagi di WA itu dengan saya, diskusi lagi, dan akhirnya terbukti apa yang saya sampaikan. Akhirnya dia mengerti apa yang saya maksudkan, dan ketika dia cross check lagi ke pabriknya di Cina waktu itu, ternyata memang ada salah desainnya. Jadi di pistonnya mereka ada salah desain. Akhirnya kurang lebih itu katanya ada 1.500 pitch perjalanan di laut menuju Indonesia, dan itu semuanya gagal. Salah desain. Nah, tapi informasi terakhir sih katanya itu nggak akan dia jual, dia tetap komplain ke pabriknya untuk dibuatkan piston yang baru. Oke lah, terlepas dari itu, nah jadi ini sudah selesai dirakit, nah sudah fungsi normal. Jadi regulatornya saya setting di tekanan 2000. Nah ini ya agak kebalik ya anunya ya, karena memang ngedratnya bisanya seperti itu. Nah jadi tekanannya sekitar 2000. Nanti akan kita coba cek krononya ya, dia mampu pada tekanan berapa. Jadi saya nggak tahu kalau yang segini ini sekarang speednya berapa. Kalau yang kemarin sempat saya tembakkan satu kali itu hanya mampu 1040-an ya, itu sekitar 1950 lah, pokoknya nggak sampai 2000. Ini saya coba kira-kira di 2000, nanti mampu speed berapa ya. Untuk akurasi mungkin saya tes di lain kesempatan aja ya. Karena untuk akurasi itu memang harus ngecek semuanya ya, terutama untuk karakter pelurunya dan larasnya dan juga speednya. Nah itu yang agak repot. Jadi nanti sementara saya coba pakai laras ini dulu, mudah-mudahan sih larasnya ini bagus. Kita nanti cek dulu aja ya speednya mampu berapa. Saya ada Barakuda Mat, nanti kita coba dengan Barakuda Mat ya, karena kemarin harapannya kan 1000 ya, 1050 dengan peluru 10 grain. Jadi mungkin mudah-mudahan lah dengan 2000 PSI ini cukup stabil ya untuk menembakkan speed 1050 fps dengan Barakuda Mat ya. Oke, ini barusan juga ini baru selesai saya rakit. Terus popornya juga baru selesai saya lubang lagi tadi. Jadi ini juga sedikit mendung ya teman-teman, mudah-mudahan nanti tidak error lah anunya, patronnya, mudah-mudahan bisa baca. Oke, saya pasang dulu ya. Saya skip, nanti langsung kita cek. Oke teman-teman, dari tadi saya tunggu, cuacanya juga nggak terang-terang, tetap mendung. Kita coba saja ya. Sebenarnya barusan ini saya isi 3100, terus saya tembakkan 2 kali di krono, ternyata krononya masih bisa baca. Jadi kita coba saja ya. Saya juga tembakkan beberapa tembakan tadi, akurasinya lumayan bagus lah. Nah ini cukup mendung ternyata. Kita coba saja ya. Oke, ini krononya sebentar. Nah itu dia. Jadi pelurunya saya gunakan ini ya. Oke, Barakuda Mat ya. Saya isikan magazinnya dulu. Mungkin nanti kita coba 10 tembakan saja ya. Lihat kestabilannya, kira-kira dia per berapa, maksudnya selisih speednya ya, per shootnya ya. Kalau pengalaman saya sih idealnya itu harus di bawah 20 fps, masih cukup efektif lah kalau untuk berburu. Susah karena memang dia sedikit bermasalah, jadi saya tutup bagian ininya ya, karena kalau dikokang itu biasanya pelurunya jatuh dan itu akan merusak, jadi saya tutup pengisiannya. Nah ini cuma tutupnya kebesaran. Oke, lepas 14. Ini senapannya yang tadi, jadi regulatornya itu ya sekitar tetap masih stabil deh, sekitar 2000. Nah 2000 PSI. Oke, kita coba ya, kokang dulu.
Oke, masuk ke 1, kita tes ya. Bagus. Nah, itu dia. Oke, coba tembakan pertama. Hampir 1100 ya. Kita coba lagi. ...1094, tadi 97. Oke, 1092. Macet magazinnya sebentar ya. Macet. Oke, masuk lagi. 1090. Itu ada 2 peluru ya barusan ya, 2 loading, sorry. ...1090-an ya, stabil ya. Udah, habisin aja ya 1 magazin. Aduh, kayaknya 2 lagi deh. Hahaha, ya itu 2 peluru. Habis 12 tembakan ya. Tadi ada 2 peluru yang kena, yang loading. Nah, ini unitnya. Nah, oke. Kita coba lihat regulatornya. Ini regulator standar ya. Bawaan dari pabriknya, enggak saya apa-apakan. 250.000. Nah, itu ya. Enggak saya apa-apakan. Itu ya. Bergetar. Oke, itu ya teman-teman. Ternyata melampaui yang kita harapkan ya. Inginnya cuma 1050, ternyata dia bisa 1090-an lah. Tadi cukup stabil sih, berkisar antara 1090 sampai 1097 tadi ya tertingginya. Kalau nggak salah ingat sih 1092 tadi. Kalau yang 800-an tuh karena dia double loading. Oke, itu ya reviewnya ya. Yang tadi saya coba. Nah, ini seperti yang kemarin juga saya sampaikan dan sudah saya jelaskan di video, bahwa karena ini nggak ada celah untuk dibuatkan extension angin, akhirnya saya taruh di bagian bawah. Nah, itu ya. Nah, itu ada di bawah. Terus untuk tusuknya juga saya bikin runcing. Nah, itu tusuknya runcing sekali. Harapannya dengan tusuk yang kecil akan mempercepat hembusan angin. Nah, terus transfernya lubang-lubangnya semua masih standar ya, bawaan dari senapannya enggak saya apa-apakan. Jadi ini pengunci larasnya di atas transfer ini pakai baut M5. Jadi kalau nggak salah sih dia lubangnya sekitar 4,2. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Nah, terus yang lubang yang di dalam, lubang di sini ya, lubang valve-nya itu saya nggak ngukur sih. Kalau nggak salah antara 7 mili atau 6,5. Karena kemarin ada baret memanjang, jadi saya remer dengan mata bor 8 mili, itu nggak masuk 8 milinya. Jadi berarti kurang dari 8 mili. Kalau nggak 7 mili dia sekitar 6,5. Nah, ini ya penampakan unitnya, speednya sudah cukup tercapai. Silahkan teman-teman yang selama ini masih kesulitan untuk mendapatkan speed ketika diinstal regulator, ya kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya lah.
Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi sebuah unit tabung botol. Nah ini khusus yang chamber monobok ya. Kalau yang chamber tumpuk sih saya belum tahu lagi, karena kemarin banyak teman-teman juga yang tanya saya kalau chamber tumpuk itu seperti apa. Nah saya belum bisa jawab secara detail karena selama ini lihat chamber tumpuk itu hanya berdasarkan gambar, foto dan videonya teman-teman. Jadi saya belum bisa memastikan. Nah oke, gitu ya teman-teman. Kayaknya di tempat saya sudah mulai hujan dan gerimis. Nah gitu ya. Jadi saya masih ada satu unit punyanya teman saya juga di kampung. Dia pingin di-upgrade lah. Jadi sudah terinstal regulator, cuma volumenya kecil sekali. Jadi speednya tidak tercapai. Nah mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya 950 fps dengan 10 green, karena hanya keperluan untuk berburu ya. Berburunya pun itu hanya mungkin sebatas liter kuku saja. 950 fps dengan 10 green itu sudah sangat efektif lah, sangat mumpuni. Bahkan saya pernah coba itu jarak 95 meter ya, buruannya agak besar lah, itu masih mampu menembus lah, kira-kira buruan 1 kiloan itu masih mampu menembus kok, jarak 95 meter ya. Kebetulan mungkin karena dia tidak kena tulang ya, jadi masih mampu. Hanya nanti saya arahkannya, karena buruannya kecil, mungkin 950 fps itu sudah sangat cukup. Oke, cukup dulu, sekian dulu ya, nanti tunggu video saya yang berikutnya. Oke, thank you. Mulai gerimis. Nah itu dia.